untuk kita semua. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 atas nama Natalie Rinandia Natlu dengan NPM 33220014. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait dengan landasan sosial budaya. Yang pertama itu pengertian. Landasan sosial budaya itu merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesusilaan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Yang kedua itu perubahan sosial budaya masyarakat. Perubahan sosial budaya masyarakat itu adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya terjadi karena beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal itu antara lain komunikasi, cara pola pikir masyarakat, perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, dan revolusi. Faktor eksternal itu seperti bencana alam atau perubahan iklim, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Yang ketiga itu landasan sosial budaya dalam kehidupan. Landasan sosial budaya dalam kehidupan itu ada 5. Yang pertama, sosiologi dan pendidikan. Yang kedua, kebudayaan dan pendidikan. Yang ketiga, ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan. Yang keempat, sosiologi pendidikan. Dan yang kelima itu proses sosial. Pertama itu sosiologi dan pendidikan. Sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Sosiologi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu empiris, yang kedua itu teoretis, yang ketiga itu kumulatif, dan yang keempat itu nonetis. Yang kedua itu kebudayaan dan pendidikan. Kebudayaan menurut Taylor adalah totalitas yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh orang sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga itu ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan. Itu meliputi hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain, hubungan kemanusiaan, pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya, dan sekolah dalam komunikasi yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain di dalam komunitasnya. Yang keempat itu sosiologi pendidikan. Itu meliputi interaksi guru siswa, dinamika kelompok di kelas dan di organisasi, intel sekolah, struktur dan fungsi sistem pendidikan, dan sistem masyarakat dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Yang kelima itu proses sosial. Proses sosial itu dimulai dari interaksi sosial yang didasari oleh faktor-faktor berikut. Imitasi atau peniruan, sugesti, identifikasi, dan simpati. Baik, inilah hasil penjelasan saya. Terima kasih.